semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah teman-teman, pada materi-materi sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa kawasan seperti kawasan desain, kawasan pengembangan, dan kawasan pemanfaatan. Dan di kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang kawasan pengelolaan. Nah, pengelolaan adalah pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan penilaian. Dan kawasan pengelolaan ini juga terdiri dari manajemen proyek, manajemen sumber, manajemen sistem penyampaian, dan manajemen informasi. Dan saat ini saya dan kelompok saya akan lebih mendekatkan pada materi manajemen proyek. Nah, apa itu manajemen proyek? Yuk simak video ini. Nah, sebelum kita lanjut pada video, saya akan memperkenalkan dulu kelompok saya yang akan membahas materi ini. Yaitu yang pertama, saya sendiri Yolanda, ada Desika, ada Alfa, ada Yesinta, dan ada Kristi. Ya, kita langsung saja masuk dalam materi, yaitu tentang manajemen proyek. Pengelolaan manajemen proyek dalam pembelajaran adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran dengan lebih terstruktur dan efektif. Dalam pengelolaan manajemen proyek, tujuan pembelajaran yang jelas ditetapkan, tim pengajar dibentuk, jadwal kegiatan disusun, sumber daya diidentifikasi, dan pembelajaran dievaluasi dan ditingkatkan. Nah, teman-teman sekalian, saat ini kita masuk dalam langkah-langkah pengelolaan manajemen proyek dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada membuat rencana proyek. Membuat rencana proyek adalah tahapan awal dalam pengelolaan manajemen proyek. Rencana ini akan menentukan tujuan, ruang lingkup, waktu, biaya, sumber daya, dan resiko proyek. Rencana proyek harus disetujui oleh semua pihak terkait sebelum dimulainya proyek. Yang kedua itu ada menentukan tim proyek. Setelah rencana proyek dibuat, langkah selanjutnya adalah menentukan tim proyek. Tim proyek harus terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga itu ada mengorganisir tim proyek. Setelah tim proyek ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengorganisir tim tersebut. Organisasi tim proyek meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, penentuan jadwal kerja, dan komunikasi antar anggota tim. 4. Pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek adalah tahapan di mana tim proyek mulai melaksanakan rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini perlu dilakukan pemantauan dan penguasaan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang kelima yaitu pemantauan dan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini meliputi memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan kualitas yang diharapkan. Dan yang keenam yaitu evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dan pelaporan dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari proyek dan memberikan laporan kepada stakeholder. Evaluasi ini meliputi evaluasi terhadap pencapaian tujuan, kinerja tim, dan hasil proyek. Laporan ini harus disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh stakeholder. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, penyelesaian proyek. Tahap terakhir adalah penyelesaian proyek, di mana proyek diakhiri dan semua dokumen proyek diperbarui. Pada tahap ini, tim proyek melakukan evaluasi terakhir dan mengevaluasi keberhasilan proyek. Pada bagian ini, kita masuk dalam prinsip manajemen proyek. Yang pertama, proyek harus ditetapkan, bukan hanya disebut sebagai tugas atau kegiatan biasa. Kedua, dalam prinsip empires management, proyek harus ada seorang pemimpin. Ketiga, pastikan memilih orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Keempat, dapat mendefinisikan tujuan proyek dengan baik dan jelas. Kelima, buat perencanaan yang terperinci untuk mengawali alur proyek
atau project timeline. Dan yang terakhir, prinsip dan teknik harus ada realistis dengan mempertimbangkan anggaran sumber daya. Nah, kesimpulan dari materi kita saat ini yaitu manajemen proyek dalam pembelajaran adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran dengan lebih terstruktur dan efektif. Dalam konteks pembelajaran, pengelolaan manajemen proyek dapat diterapkan pada berbagai kegiatan seperti penyusunan kurikulum, pengembangan materi pelajaran, penyusunan jadwal pelajaran, dan pelaksanaan ujian, dan lain sebagainya. Itulah materi dari kami. Terima kasih.